biar suaranya jelas, oke? Anak-anak, hari ini Nurul minta waktunya sebentar. Nurul ingin menyampaikan tentang budaya positif. Nah, ini yang saya tulis ya, budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih dulu? Ya, ada yang tahu budaya positif itu apa? Ya, ada yang tahu. Oh, budaya yang baik dari Mas Ali. Ya, ada yang lain? Oh ya, saya. Nurul kasih ilustrasi dulu. Kemarin teman kita ada yang rambutnya panjang, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nurul? Dibiarkan? Apa ditegur? Mimi rambutnya panjang. Kemudian Nurul dia ngajak lagi. Mimi nggak apa rambutnya panjang, besok dipanjangkan lagi ya. Nah, atau Nurul bilang ini rambutnya panjang, tolong dirapikan, ya kan? Tolong dipotong, ya. Seperti itu. Mana? Yang pertama Nurul biarkan Mimi rambutnya panjang, atau pilihan yang kedua kasih memotong. Yang kedua, ya. Kemudian contoh lagi, temanmu bertengkar sama temannya, ya. Kemarin ya, ada yang bertengkar sama temannya. Kemudian saya panggil ke kantor, ya enggak? Masih ingat enggak? Nah, waktu kalian bertengkar, Bu Nurul membiarkan atau menasehati? Menasehati, ya, supaya enggak apa? Supaya enggak bertengkar lagi. Seperti itu, benar kan? Iya betul. Anak-anak, tujuan yang dilakukan Bu Nurul ini supaya apa? Supaya apa? Siapa yang tahu? Kalau misalnya ada anak yang rambutnya panjang langsung ngomong, ada yang bertengkar dinasehati nggak boleh bertengkar, ya sudah minta maaf. Ada yang terlambat sekolah, ya kan? Ditegur, ya, dipanggil, kenapa kok terlambat sekolah, dan disuruh mengejar ketinggalannya, ya enggak? Terus apa lagi? Pakai baju harus berseragam. Boleh nggak kalau misalkan hari Senin pakai baju putih sama merah, kemudian waktu itu pakai batik? Boleh nggak? Nggak boleh, kecuali ada alasan tertentu. Siapa lagi yang tahu? Misalkan tata tertib di sekolah kita apa? Oh iya, melaksanakan piket, pinter. Pilih seumpama samanya belum melaksanakan piket. Gimana kelas kita? Otot bersih. Gimana perasaanmu kalau kelasnya kotor? Tidak. Nah, anak-anak seperti itu loh. Di sekolah kita itu dibuat suatu tata tertib. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tujuannya apa? Ayo. Biar apa? Nyaman, ya enggak? Terus apa? Menyenangkan, ya. Biar terjalin kehidupan yang tentram, tertib, ya seperti itu, oke. Nah, sama halnya juga di rumah. Di rumah itu ibu sampean buat peraturan enggak? Misalkan kalau habis makan ditaruh di tempat cuci piring atau dicuci sendiri. Seperti itu enggak? Kalau habis makan sudah, kalau habis makan ditaruh di situ aja, nggak usah dicuci, ibu aja yang cucikan. Karena seperti itu, atau dicuci sendiri? Iya, dicuci sendiri. Kira-kira peraturan di rumah apa saja? Siapa yang tahu? Coba disebutkan. Apa? Oh iya, cuci bajunya sendiri. Terus apa lagi? Membantu orang tua. Membantu orang tua ini banyak apa? Menyapu. Terus apa lagi? Oh iya, mencuci piring, memasak, ya, sudah. Saya kira cukup ya. Nah, sama halnya di rumah, ya Mas Niko ya. Nah, di rumah itu juga sama di sekolah. Di sekolah itu cuma bedanya di rumah. Kalau kamu di rumah cuma ketemu ayah, ibu, adik, atau saudara, atau kakek nenek ya. Kalau di sekolah itu lingkupnya lebih luas, ya. Nah, di sekolah ini kamu diajari untuk bermasyarakat, bergaul dengan teman, ya, biar bersama temannya ini
tercipta hubungan yang harmonis, yang nyaman, maka dibuatlah beberapa peraturan, ya enggak? Nah, seperti hal itu anak-anak, saya akan mengenalkan tentang budaya positif. Tadi apa? Budaya yang bagaimana? Budaya yang baik, ya, atau kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan, supaya kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang mandiri, yang kreatif, yang kritis, ya. Kita menciptakan budaya positif di sekolah, ya, bukan untuk menghukum, tapi memberikan kesadaran kepada anak-anak. Oh, ini loh pembiasaan atau kebiasaan saya yang harus saya lakukan tanpa diperintah. Ya, jadi tahu, oh ternyata kalau rambutku sudah panjang, aku nggak perlu ditegur sama bu guru. Aku harus sudah potong rambut sendiri, seperti itu. Terus, aku sudah tahu kalau hari Senin itu harus pakai baju putih dan merah. Jadi kalau aku pakai baju yang lain nggak boleh. Ya, hari Minggunya aku sudah menyiapkan pakai baju putih dan merah. Nah, tumbuhnya kesadaran dari diri itu loh ya, yang disebut sebagai apa tadi? Budaya positif. Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari agar kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Paham ya anak-anak? Di sekolah itu anak-anak, tempat kita mendapatkan, di sekolah itu ada tempat kita belajar, ya, ya enggak? Teman belajar enggak kalau di sekolah? Belajar, ya. Tempat kita belajar, tempat kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran, ya. Pengajaran itu apa, Bu? Pengajaran itu adalah cara ya yang dilakukan, ya, untuk memberikan kepada kamu suatu ilmu, ya, atau manfaat, agar kamu bisa mencapai kebahagiaan, ya, yang setinggi-tingginya, ya. Itu adalah apa tadi? Pengajaran. Misalkan dalam belajar kamu diajak berdiskusi, mengungkapkan pendapat. Terus apa lagi? Cara-cara yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru supaya kamu memahami pelajaran itu apa lagi? Diskusi. Terus apa? Mengungkapkan pendapat. Apa lagi? Musyawarah. Terus apa lagi? Pernah diajak bernyanyi? Bernyanyi? Kalau bernyanyi? Nah, itu kan caranya supaya kamu tertarik. Ya, ada lagi? Bermain? Pernah? Nah, setiap hari katanya diajak bermain. Terus ada lagi? Ada lagi berpuisi. Gitu. Terus apa lagi? Banyak ya caranya. Oh, pidato, ya, pidato. Nah, itu caranya dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian sekolah juga adalah pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah tempatnya. Tempat sekolah ini adalah tempat menaburkan, ya, benih-benih kebudayaan, ya, kepada kamu sekalian. Kamu karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Di sekolah ini kamu diajari sholawatan, ya, diajari jibaan, ya, diajari apa lagi? Sholat duha, ya, apa namanya? Pramuka, kerjasama, ya enggak? Tolong menolong. Lek enek koncone loro di apa no? Di besok atau di jemur, ya. Terus apa lagi? Gotong royong, saling menyayangi, saling menghormati. Nah, seperti itu ya. Karena sekolahan itu adalah tempat kita mewariskan kebudayaan leluhur kita pada kamu sekalian. Paham ya? Nah, baik anak-anak, tadi guru menerangkan tentang apa? Ya, budaya positif. Di dalamnya ada pendidikan dan pengajaran. Nah, anak-anak, tentang pendidikan dan pengajaran ini telah
digagas oleh Bapak Pendidikan di Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Siapa? Mas Tegar. Anak-anak dengar siapa Bapak Pendidikan kita? Iya, Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan kita, ya. Nah, dia terkenal dengan slogannya. Ada 3 slogannya. Siapa yang tahu? Ayo, slogan Bapak Pendidikan kita. Siapa? Tegar. Oh, bukan, Mas Ali. Ingat sosok Tulodo. Yang kedua, oh ya, ingat Dewa Karso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Ingat sosok Tulodo. Ingat sosok di depan. Tulodo sebagai apa? Contoh, ya. Mas Rizky, apa tadi? Nomor 1. Ingat sosok Tulodo di depan sebagai apa? Contoh. Yang kedua tadi apa? Madya mangun. Madya itu artinya tengah. Mangun itu membangun. Ya. Jadi di tengah itu membangun semangat, ya. Membuat ide atau pemikiran yang kreatif. Yang ketiga apa? Tuturi Handayani di belakang sebagai pendorong. Ya, itu adalah slogan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah merupakan suatu tuntunan anak. Tuntunan nuntun. Misalnya guru punya anak kecil, ya, saya tuntun. Misalkan di depan itu ada sungai, boleh nggak anak kita masuk ke sungai? Nggak boleh, jangan di pinggir ya. Hari ini di depan ada kesandung batu, boleh nggak anak kita kesandung batu? Nggak boleh. Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu guru di sini. Ya, Mas Ali ya. Bapak Ibu guru ini tugasnya adalah menuntun kalian menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak-anak itu punya kodrat alam, sejak lahir itu sudah punya potensi sendiri-sendiri, punya bakat. Gak mungkin anak dilahirkan itu harus opo-opo. Dia itu punya bakat. Yang kita nggak tahu adalah kita belum tahu bakat kita, ya enggak? Nah, seperti saat ini kayak siapa ya, Indira di kelas 5. Dia sudah tahu bakatnya. Ya, bakatnya apa? Nyanyi, dikai lagu, diwacap jiluk, roai sudah bagus suaranya, ya. Mungkin kalau Indira latihan 10 menit, ya, kemudian ganti yang tidak bakat nyanyi latihan 1 jam atau 2 jam, hasilnya masih lebih bagusan yang punya bakat menyanyi. Ya, bisa meliu-liu, ya. Kalau bakat itu kita asah dengan baik, akhirnya berhasil, ya. Kayak kemarin Indira juara apa? Juara 1 kabupaten, ya. Itu karena mau mengasah, ya, mau mengasah kemampuannya. Seperti halnya kalian anak-anak, sampai jangan minder, harus punya mimpi setinggi langit. Ya Allah berbahasa, gapailah cita-citamu setinggi langit. Harus punya impian. Aku di bakatnya apa ya? Digoleki, dicari, ya. Bakat saya itu apa? Lari, iya, nyanyi, ya. Apa? Suka utak-utak komputer dan dari barang elektronik, bakatnya kan berbeda-beda. Kalau guru dikasih jam, prakteknya mau balik orang so. Ya, karena saya nggak bisa, ya. Mungkin ini bakatnya besok-besok jadi pengacara. Amin. Ya, mungkin Mas Rizky ya besok-besok jadi teknisi loh. Amin. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ya. Kita harus menggali bakat kita. Gak boleh apa? Minder. Aku loh Bu merasa aku ini paling gak bisa di kelas ini. Loh, gak boleh seperti itu.
Allah sudah memberikan kita kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Setiap anak itu berbeda. Kalian gak boleh apa? Ini harus punya apa? Cita-cita, keinginan, mimpi. Ya, tidak ada hal yang mustahil. Ya, yang mustahil adalah yang tidak mau berusaha. Ya, belum sudah menyerah atau putus asa. Paham anak-anak? Kalian harus bagaimana? Bermimpi. Ya, ya apa tadi peribahasanya? Gapai lagi tadi kamu setinggi langit. Ya, kalau ini menggapai, yang naik berusaha. Iya, bekerja keras. Ya, G, setuju? Kemana? G. Nah, ya anak-anak ya tadi Bu Guru ini tugasnya sebagai apa untuk kamu? Tuntunan. G. Karena Bu Guru adalah seorang apa? Guru, tugasnya menuntun. G. Bu Guru nggak bisa merubah anak. Misalkan jadi misalkan punya bakat, nggak punya bakat menyanyi, kemudian saya rubah punya bakatnya nggak bisa. Kemudian karena apa? Karena setiap anak itu punya kodratnya. Tugas bapak ibu guru itu adalah menumbuhkan kodrat alam dan kodrat zamannya itu secara maksimal. Ya Mas Andi. Nah, kalau diibaratkan, sebuah sawah. Sawah, anak-anak bisa membayangkan sawah? Bisa. Di sawah itu ada apa saja? Padi, ada lagi, ada tanahnya, ya. Ada ikan, ada lagi jambu, ada kodok, ada yang banyak. Terus apa lagi? Ada hamanya juga ya. Nah, sama halnya dengan kamu anak-anak, sama halnya dengan saya, ya. Bahwa sawah itu diibaratkan adalah sekolah kita. Diibaratkan adalah sekolah kita. Padi atau jagung itu diibaratkan dengan muridnya atau peserta didik. Sedangkan guru diibaratkan sebagai petani. Tugas petani itu adalah merawat padi supaya bisa tumbuh dengan subur, bisa tumbuh dengan maksimal, nggak ada hama yang menyerang. Ketika ada hama worm datang, Pak Tani langsung disemprot. Jadi namanya apa? Mati. Itu nanti tugas bapak ibu guru juga seperti itu. Ya, tugas bapak ibu guru adalah menumbuhkan ya potensi kamu itu semaksimal mungkin agar kamu mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan dibekali oleh kecerdasan otak. Ya. Oke. Nah, itu tujuan utama pendidikan. Nah, agar semuanya ini terjalin dengan baik, maka diperlukan adanya disiplin. Ya, ada yang tahu disiplin itu apa? Aturan. Menurut kamu aturan ya? Ya, misalkan di sekolah, ayo harus pakai seragam, harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai jam 7. Ya, harus apalagi sama temannya harus saling menyayangi, nggak boleh usil, harus mengerjakan tugas. Ya masih ya. Padahal di dalam hatimu loh ya, jujur loh ya. Kamu senang nggak garap tugas sih? Ya, kan seperti itu ya. Kalau aku kok belajar bareng aku nggak usah dikasih PR itu. Ya, tidak perlu mengerjakan tugas. Kalau saya itu, aku datang terlambat, nggak usah dihukum. Oh ya, ya enggak? Karena saya itu saya nggak usah datang tepat waktu. Ya kan, Bapak? Itu kan keinginan kan? Keinginan enggak? Ayo, dalam hati kamu. Kalau mulai buang, nggak usah pikir nggak kalau senang. Ya enggak? Ya. Kalau dikasih pelajaran lama aku tua, baru mainan ayo bu, lato-lato bu, lagu, ya enggak? Kayaknya kan nggak senang gitu ya. Tetapi terbentur dengan apa tadi?
Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplin, ya, yang artinya itu belajar, ya, atau bisa juga disebut murid, ya. Murid itu harus mengikuti aturan, ya, mengikuti aturan supaya tercipta kondisi yang bagaimana, yang positif, yang lagi, yang kondusif, nyaman, ya. Makanya dibentuk tadi dengan adanya aturan atau disiplin, ya. Padahal menurut Janet Hausen, ya, dalam bukunya, ya, Reconstructing Schooling, ya, disiplin tadi adalah berasal dari kata disipline, ya, yang artinya murid, ya, yang harus mengikuti suatu ajaran tertentu, ya, karena berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Kesadaran dirinya sendiri, bersifat merdeka. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa dalam kemerdekaan itu harus adanya suatu aturan atau yang disebut sebagai disiplin. Anak-anak, disiplin itu membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi disiplin itu adalah bentuk kontrol diri atau belajar untuk mengontrol diri sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Paham? Oke. Nah, disiplin itu untuk melaksanakan disiplin itu sebenarnya harus ada motivasi. Motivasi itu ada 3. Kenapa kok saya harus disiplin, ya? Ya, mungkin kenapa saya kok harus mengerjakan tugas tepat waktu? Yang pertama, ya mungkin yang pertama, motivasinya itu supaya tidak mendapat hukuman. Benar nggak? Bu, saya mengerjakan tugas biar saya itu nggak dapat hukuman. Benar? Kamu melakukan seperti itu? Ya, ya sih. Bu, saya ini ramah sama teman saya. Ya, saya tidak bertengkar dengan teman, ya, biar saya tidak dihukum sama bu guru, ya, benar? Nah, itu tuh motivasi yang nomor 1, biar tidak mendapat hukuman. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah supaya apa? Mendapatkan hadiah. Kayak kemarin, ayo anak-anak, siapa yang waktu liburan sholat duha saya kasih hadiah. Melaksanakan sholat duha karena pengen oleh hadiah, gue pengen coklat, gue dapat buku, gue dapat pensil, ya. Berarti kan kamu melaksanakan itu kan ada embel-embelnya. Pengen oleh apa? Hadiah. Yang pertama tadi kan apa? Takut kena apa? Hukuman. Yang kedua karena apa? Pengen hadiah, aku dipilih dulu lah. Jadi aku di 100 nanti dikasih hadiah. Terus aku tak selesai. Nah, itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, ya, karena paham, tahu diri, ya, paham bahwa kalau melakukan disiplin itu untuk kepentingan saya sendiri. Oh, saya kalau belajar dengan dia itu nanti yang dapat manfaat itu saya sendiri. Seperti itu. Kalau misalkan saya itu rukun dengan teman, sayang dengan teman, ya, saya yang dapat untung siapa? Saya sendiri. Ya, seperti itu, ya. Nah, okay. Nah, tujuan kita budaya positif ini dari awal tadi adalah agar terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu adalah yang nomor 3. Yang dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Paham ya anak-anak? Jadi kamu melakukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa, Bu? Nilai-nilai yang baik yang sudah diakui secara universal. Wabene perlu. Misalnya apa? Jujur,
Ada yang lain? Ada yang tahu? Nilai kebajikan itu apa? Jujur, apa tuh? Bertanggung jawab. Apa lagi? Ya? Tolong menolong, disiplin. Terus apa lagi? Hah? Melaksanakan kewajiban. Ya, nilai-nilai kebajikan seperti itu, ya. Itu muncul dari dalam diri, nggak usah diperintah. Oke? Nah, anak-anak, untuk itu kita akan membentuk keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang ada di kelas kita yang mengacu pada kelas kita supaya kondisi kelas kita nyaman. Ya, misalkan apa? Misalkan keyakinan kelas kita boleh nggak berteriak-teriak di dalam kelas? Ya, tidak boleh. Kalian bisa memikirkan keyakinan kelas yang lain supaya kelas saya ini tertib, ya, enak, menyenangkan sama teman itu, nggak tukaran. Nah, saya ingin kamu menuangkan idemu dalam post-it ini, ya, bisa ya? Nanti kalau kamu kurang, bisa minta lagi sama guru. Ya, kalau dibantu Mas Alif membagikan ke teman-temannya, nanti kita ditempelkan keyakinan kelas itu di kelas kita, ya. Coba dibantu. Mas Alif ini yang kelompok 1, 2, yang Mas ini kelompok 3, 4. Ayo, Mas Rizky. Saya kasih waktu 5 menit, ya. Keyakinan kelas apa untuk kelas kita biar kondisi kelas kita itu nyaman, ya. Tadi ya, misalkan tidak boleh tidur di dalam kelas, ya. Kalau misalkan pengen tidur, ya tunggu dulu keluar basuh mukanya, oke? Silakan diambil post-itnya. Anak-anak gimana? Sudah selesai? Ya, ya sudah ya. Kelompoknya Mbak Iris ya, yang belum enggak apa-apa saya tunggu. Kelompoknya Mbak Iris sama Mas ini ya ini, yang depan dulu nih, silakan nih. Yang paru sebelah kiri, yang kotak sebelah kanan. Iya, kelompoknya dua kelompok AB, kelompoknya Talita sama kelompoknya Mas Alif. Loh, tunggu. Oke, semuanya 1, 2. Ayo, silakan. Nah, jangan terlalu dempet anak-anak. Apa dikasih jarak? Ya. Bisa kembali ke tempatnya yang sudah selesai. Sekarang kelompok 3 dan 4, silakan maju ke depan. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Balik ini sudah? Oke, terima kasih. Saya bacakan anak-anak ya. Keyakinan kelas kita nanti yang sama kita golongkan, ya. Maksudnya yang sama diambil satu aja, ya. Nanti terlalu banyak kamu malah bingung, ya. Keyakinan kelas kita yang pertama, saya bacakan, tidak boleh bermain di dalam kelas saat jam pelajaran. Setuju? Setuju, oke, setuju. Yang melaksanakan piket kelas, ya, datang tepat waktu, ya, setuju, setuju ya. Tidak boleh rame di kelas. Boleh gak rame? Mengerjakan PR tepat waktu ini sama ya, tadi ya, tadi saya double G. Ini sama, yang sama saya tumpuk. Menghormati guru, setuju? Kalau menghormati guru itu termasuk kalau diterangkan mendengarkan ya. Ya, boleh nggak kalau diterangkan itu mesti tiduran sendiri? Boleh? Ya nggak boleh. Itu namanya tidak menghormati. Membuang sampah pada tempatnya? Membuang sampah di tempatnya ya? Ya. Dilarang tidur di kelas. Setuju? Nah, kalau ngantuk gimana? Kalau ngantuk gimana? Izin keluar. Itu apa? Membasuh muka. Biar enggak ngantuk. Oke. Tidak boleh bermain sudah ya, sama ya.
Setuju itu ya? Setuju sekali kata Mas Tegar. Ini sama bertempel sama piket ya, yang kembar saya tumpuk. Melaksanakan piket, sudah ya, piket. Nah, lagi tidak boleh bermain di kelas, ini tadi ya, bermain di kelas, bentar ya. Piket juga sama. Tidak bermain di kelas, kembali di sini ya. Tidak bermain di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, ini ya. Gimana? Setuju nggak mengerjakan tugas tepat waktu? Apa? Iya, sama ya. Menyulap meja, menyulap meja apa? Membersihkan kaca saat banyak debu. Oh, berarti melaksanakan piket ya? Ya, melaksanakan piket di sini ya. Oke. Saling menghormati sudah ya tadi? Mengerjakan tugas juga sudah, melaksanakan piket sudah, tambah di sini. Kalau nggak mau ya, saya bawa aja ya. Tidak bertengkar sudah, tidak bertengkar lagi, melaksanakan piket. Oke, berarti keyakinan kelas kita rukun dengan teman. Setuju? Oke, jadi tidak boleh mengganggu. Saya bacakan lagi. Yang pertama, tidak boleh bertengkar dengan teman. Setuju? Setuju. Mengerjakan piket. Ya, setuju? Tidak bermain di dalam kelas. Ya, setuju. Tidak boleh bertengkar. Setuju kan? Kemudian apa ini? Menjaga kebersihan kelas. Saling rukun. Nah, baik, nanti saya minta tolong Mbak Riris untuk menyalinnya di buku besar, kemudian kita tanda tangan bersama supaya keyakinan kelas itu kita semua tahu dan kita melaksanakannya tanpa diperintah. Jadi, kalau misalnya melanggar bisa lapor kepada Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Anak-anak, Bu Guru mau tanya sesuatu nih sama salah satu teman kita. Siapa ya? Mbak Riris deh. Ya, Mbak Riris. Kemarin kita kan buat keyakinan kelas ya. Kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Kira-kira dampaknya buat teman-teman apa ya menurut kamu ya? Keyakinan kelas ya Bu. Saya Ya. merasa dengan keyakinan kelas teman-teman lebih disiplin. Oh, teman-teman lebih disiplin. Disiplinnya seperti apa Mbak Riris? Contohnya. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Oh ya, kemarin keyakinan kelas kan 15 menit sudah di kelas ya sebelum kegiatan pembelajaran di pagi hari. Terus apa lagi, Dok? Ketika guru sedang menerangkan, teman-teman lebih tertib. Oh, teman-teman lebih tertib, berarti mendengarkan Bapak Ibu guru waktu diterangkan. Gitu ya. Apa lagi? Kayaknya itu aja. Oh, kayaknya itu aja. Ya sudah. Makasih ya. Oke, terima kasih. Kemarin kita kan buat keyakinan kelas kan secara bersama-sama. Menurut Mbak Dayinta, gimana dampaknya terhadap teman-teman? Menurut saya, keyakinan kelas itu bagus, Bu, karena teman-teman lebih tertib dan disiplin tanpa diperintah. Oh, begitu ya Mbak Dayinta ya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Bu.
Sudah. Ya. Tadi Bu Nurul lihat kalian bertengkar di dalam kelas ya. Oke. Kejadiannya gimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Alif. Gimana Alif tadi? Mas Ali duduk sama David. Di mana? Di daerah situ ya. Terus? Oh, Helmi Jawil. Jawil lah. Cuma dijawil aja. Oh, ngeplak-ngeplak. Apanya yang dikeplak? Oh, kepalanya dikeplak. Iya, betul. Oh, oke. Terus? Oh, lari. Terus kamu apain? Oh, dikejar. Kejar lari-lari. Terus? Yang nyenggol tegar itu Helmi apa Alif? Alif nyenggol tegar. Oke, terus Alif tadi? Apa tegar tadi? Lempar bola. Kenapa kok dilempar bola? Keras. Oh, nyenggolnya keras. Kamu kaget. Langsung kamu lempar bola. Kamu lempar ke siapa? Alif. Kena tadi? Kena. Terus Alif nangis? Hah? Masuk ke kelas, lari ke kelas. Tapi tadi Bu lihat itu apa bertengkarnya di dalam kelas. Dendam sama Mimi, pokoknya itu kena yang dia ngajak-ngajak ya. Terus habis itu tadi ngapain? Belum bertengkar. Gak ada yang nangis? Siapa nangis? Alif nangis. Terus tadi ada yang bisa siapa? Niko sama Anggara. Jadi dia tadi mainan sepak bola ya. Saksinya ya. Oke. Kalau seperti ini, kalau kalian melihat seperti ini, kira-kira yang salah siapa? Ini kenapa? Rusi ya? Ganggu-ganggu ya? Ya Mi. Kamu ganggu-ganggu ya? Lalu siapa? Boleh nggak seperti itu? Ya. Kemudian untuk Alifnya, ya, karena kamu ganggu, dia merasa ingin membela diri. Akhirnya ngajak-ngajak. Ya, dulu di sini. Oh, kemudian tegar juga ya, terbawa emosi. Ya kan ya, kamu mukul, lempar bola ke Ali, padahal nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sudiono dan Ibu Muawana selaku Bapak Ibu guru senior di sekolah kami di SDN Kebumen 3, yang saya hormati segenap Dewan Guru di SDN Kebumen 3 yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya semata, sehingga di siang hari ini kita dapat bermuajah bersama untuk mensosialisasikan budaya positif yang saya peroleh dari guru penggerak di Modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu guru, mohon izin menyampaikan tentang budaya positif yang saya peroleh dari guru penggerak di CGP Angkatan 7 di Modul 1.4. Pada modul 1 itu terbagi menjadi 3 sesi, modul 1.1 sampai modul 1.4, di mana modul 1.1 itu menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan yang terakhir goalnya adalah menciptakan budaya positif. Budaya positif ini diharapkan bisa mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada dalam profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu Guru, seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu ada dua elemen yang saling berkaitan, yakni pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran ini berarti cara kita menyampaikan, bisa dengan diskusi, bisa dengan sharing, bisa dengan menyanyi, membuat puisi, kerjasama, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan instrumen yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Jadi pendidikan itu tempat menaburkan benih-benih kebudayaan bangsa Indonesia. Itu apa saja, kalau menolong, kerjasama, saling menghormati, mewariskan tentang kebudayaan agama kita, anak-anak diajari tibaan, hamil Quran dan lain sebagainya. Pendidikan itu adalah sebagai sarana kita untuk menaburkan benih-benih kebudayaan kita agar anak-anak generasi penerus kita itu tetap memperteguh, istilahnya tetap memakai kebudayaan leluhur kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Perlu Bapak Ibu Guru ketahui bahwa anak-anak itu memiliki kodrat untuk tumbuh, tumbuh dan hidup, dan mereka itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya anak-anak itu mempunyai sesuatu yang unik yang sudah diberikan oleh Allah sejak lahir. Tugas kita adalah memelihara dan menumbuhkan kodrat itu secara sempurna. Seperti pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Sawah itu adalah lahan kita, padi, jagung, kedelai itu adalah murid-murid kita. Maka tugas petani adalah merawat padi, menumbuhkan padi agar padi tersebut tumbuh dengan maksimal, agar padi tersebut sehat. Tugas kita adalah mencegah jika ada hama datang, jadi mendasari anak, mendasari lakunya, agar dia bisa terjun di masyarakat. Sekuat apapun yang dilakukan oleh pendidik atau guru tidak bisa merubah padi menjadi jagung, atau tidak bisa merubah padi menjadi kedelai. Karena kita tugasnya hanya menuntun diibaratkan jika kita menuntun anak kecil, kita punya anak kecil dituntun. Jika di depan itu ada sungai, maka kita beritahu, nggak boleh lewat situ, ayo belok kanan. Jika ada batu, kita beritahu nggak boleh, ayo lewat belok kiri, begitu. Jadi tugas guru adalah menuntun, bukan merubah tumbuh dan kodratnya anak. Next. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan saja kepada murid, Jadi kita tidak hanya mentransfer pengetahuan, menghabiskan KD-KD yang ada di dalam buku, Tetapi pendidikan itu sebenarnya adalah juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada akhirnya pendidikan itu goal kita adalah menempatkan peserta didik itu bisa diterjunkan ke masyarakat. Ilmu dan pengetahuan tentunya sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan, sebagai kunci untuk mengasah keterampilan berpikir, memajukan kecerdasan batin, dan melancarkan hidupnya. Bapak Ibu Guru, setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa.
Jadi meskipun anak-anak tersebut sudah dibekali memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, tapi peran orang dewasa itu sangat penting untuk menuntun potensi murid agar ia semakin baik adabnya, semakin baik lakunya, agar ia dapat mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan ini. Kemudian di modul 1.2 kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana guru penggerak mempunyai nilai diharuskan mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan peran kami adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi atau kerjasama, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3 kami mempelajari tentang visi dan misi guru penggerak, di mana visi tersebut adalah untuk mewujudkan sebuah perubahan, maka diperlukan suatu visi. Visi merupakan tindakan atau strategi yang ditempuh untuk mendapatkan perubahan tersebut. Visi tersebut harus berpihak pada murid sebagai landasan inisiatif perubahan dalam pendidikan. Di modul yang terakhir, yakni di modul 1.4, ini ada keterkaitan antara modul 1.1 sampai 1.4, di mana konsep Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak itu pada akhirnya harus menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada budaya positif. Dalam budaya positif tersebut ada disiplin, keyakinan kelas, hukum, penghargaan, kebutuhan dasar, kemudian dimasukkan dalam strategi yang berujung pada restitusi dan aksi nyata. Next. Untuk mewujudkan murid yang sesuai dengan profil kesadaran diri, bukan karena takut pada aturan, mewujudkan itu semua sebagai agen perubahan. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School menyatakan bahwa disiplin itu artinya belajar atau berakar sama dengan murid atau pengikut. Untuk menjadi murid harus paham mengapa mereka mengikuti aliran tersebut. Jadi bukan tadi karena paksaan tapi karena motivasi yang berasal dari dalam atau secara intrinsik. Next Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia atau nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia ini kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinataan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah diakui secara universal di seluruh dunia, di antaranya gotong royong, kerjasama, jujur, harus bertoleransi seperti itu, itu nilai-nilai kebajikan. Tapi yang di Indonesia itu adalah yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila tadi. Menurut teori
Dr. William Glasser dalam kontrol teori beberapa miskonsepsi tentang kontrol atau teori kontrol dibawahi tentang ilusi. Ilusi berarti miskonsepsi berarti sesuatu yang perlu diluruskan kebenarannya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jika diibaratkan kita itu menggenggam sebuah rahasia, kemudian teman kita itu ingin membuka rahasia tersebut dengan apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya ngeroyok. Apakah boleh? Boleh Bapak Ibu? Tidak boleh ya. Kita tetap kukuh untuk menggenggam erat rahasia yang ada di tangan kita dan tidak membocorkannya. Yang bisa mengontrol untuk membuka atau menutup tangan kita adalah diri kita sendiri ya. Sama juga dengan ilusi guru mengontrol murid. Misalkan guru menyuruh anak seperti ini, harus A, harus B, harus C. Murid mau melakukan tersebut karena murid tersebut mau dikontrol, ya, mau dirinya dikuasai oleh gurunya. Tetapi pada dasarnya jika dia tidak mau melakukannya, juga berarti ya tidak bisa. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan manfaat. Kadang-kadang jika kita murid kita ada yang pintar, kita puji ya, tetapi pujian itu jika dilakukan secara terus-menerus itu tidak berlangsung lama. Jadi dia melakukan sesuatu itu kadang-kadang karena ingin mendapatkan pujian. Tetapi dampak negatifnya hal itu yaitu tadi tidak bisa menimbulkan motivasi yang dari dalam. Dia ingin melakukan suatu kebaikan karena pujian. Kalau sudah tidak dipuji, akhirnya dia tidak mau melakukan kebaikan. Begitu, oke? Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang jika anak salah, kita itu mengkritik dan membuat rasa bersalah. Misalkan seperti ini, anak tersebut nakal di sekolahan, tidak mau belajar. Kemudian kita membuat rasa bersalah seperti, kamu tahu nggak, kamu di sekolah itu diberi amanah oleh orang tuamu untuk apa? Untuk belajar, Bu, misalkan seperti. Lah kenapa di sekolahan kok kamu kok bertengkar, kok ini? Akhirnya dia merasa bersalah dan merasa dirinya itu jelek. Oh, aku itu loh anak yang nakal, aku itu loh anak yang istilahnya tidak baik. Kalau kita menanamkan rasa bersalah pada murid ya, maka dia akan merendahkan dirinya sendiri. Itu dampaknya, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak pemaksa. Kadang kita memaksa anak-anak untuk melakukan suatu hal karena menurut kita baik, tapi belum tentu si anak itu bisa melakukannya dengan ikhlas. Dampak memaksa ini yang tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, dampak panjangnya adalah sifat dendam. Maka untuk itu perlu dilakukan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian menurut Danny Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Motivasinya yang pertama itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, yang kedua menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya Bapak Ibu Guru untuk motivasi, teori motivasi ini diharapkan anak-anak melakukan suatu kebajikan. Itu dari nomor 1 sampai 3 adalah nomor 3. Karena mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga. Ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian
agar memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh akan hukuman atau akan adanya hadiah. Kemudian Dr. William Glasser menyatakan ada 5 kontrol guru, yakni yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Jika seorang anak melakukan suatu kesalahan, kemudian guru berperan sebagai penghukum, maka yang biasa yang disampaikan tersebut adalah nomor yang pertama, patuhi aturan saya atau awas, gitu ya. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai, mengerjakannya selalu yang selesai ya. Itu tipe-tipe guru penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara dia sendiri ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya kata-kata yang disampaikan itu halus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, mas ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu hal ini ya. Pada posisi ini murid merasa dirinya tidak berharga, rendah diri, dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Ciri-cirinya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali ibu bantu bereskan. Hal positif yang terjadi jika kita dengan murid kita berperan sebagai teman adalah hubungan baik yang terjalin. Tapi hal negatifnya, jika guru tersebut tidak membantu, murid tersebut akan kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Dan kadang-kadang manutnya itu hanya pada guru itu saja, sama guru yang lain tidak mau. Nomor 4, guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau berarti dia selalu mengedepankan aturan. Jadi peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Jika kamu terlambat 15 menit, apa yang konsekuensinya buat kamu? Seperti itu. Seorang akan mengandalkan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir adalah posisi guru adalah sebagai manajer, di mana yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir adalah posisi guru adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Terjadi kesepakatan, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya, di mana peran seorang manajer di sini adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi dibuat kesepakatan atau keyakinan bersama. Kemudian jika kesepakatan itu dilanggar, misalkan anak tersebut tidak pakai seragam atau apa, maka akan dikembalikan kepada keyakinan kelas. Begitu, oke? Ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, di mana jika tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, maka si anak akan berbuat sesuatu untuk menarik perhatian. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu dari sisi positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu budaya disiplin positif
yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut diskusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini adalah hal-hal mulia yang disepakati secara bersama. Misalkan tadi mendengarkan guru jika sedang menjelaskan, meminjam sesuatu dan mengembalikannya dengan mengucapkan terima kasih, gitu ya. Datang tidak terlambat atau 15 menit sebelum waktu pembelajaran itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan bersama yang disepakati antara murid dan siswa. Kemudian yang terakhir yakni segitiga restitusi. Diana Gosang dalam bukunya Restitution merancang tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi jika anak kita melakukan suatu kesalahan, bertengkar atau mencuri, tidak jujur dan lain sebagainya, itu ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan agar anak tersebut memperbaiki lakunya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, next, menstabilkan identitas. Kalimat yang digunakan menstabilkan identitas ini sebagai pembukaan saja. Istilahnya itu memberikan kesempatan kepada siswa agar ia bersifat terbuka dan berkata dengan jujur. Misalkan begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu hanya pembuka saja, tapi nanti kita mengarahkannya di nomor 3. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kalimat yang digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tindakan validasi tindakan salah ini jika diterapkan sepertinya seolah-olah itu kita membenarkan sesuatu yang salah. Tetapi itu adalah salah satu cara kita agar anak itu mau terbuka dan menuruti pada keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Next, Pak. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Kalau sudah, apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga? Apa nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penekanannya adalah di nomor yang ketiga, tentang menanyakan keyakinan. Turun Pak. Oke, sampun. Nah itu Pak Joko. Ini adalah salah satu contoh restitusi. Misalkan Pak Joko, Mario Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru BK di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Kemudian Mario dan Adi berkata, iya Pak, tadi pada jam istirahat kami main lempar-lempar makanan di kantin. Dan makanan itu terkena wajahnya Ibu Dina. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan di kantin, kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Mario menjawab, iya Pak. Kemudian Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya. Pak Joko, tapi Adi menjawab, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Mereka menjawab, iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ini berarti masuk ke yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kemudian Mario, iya Pak Joko bilang, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya.
Tetapi yang kalian lakukan adalah merugikan. Itu yang nomor 2, oke? Terus Pak? Iya Pak. Kemudian Pak Joko bilang, sekarang mari kita